강대호, 왜 내려왔지? 사람답게 살고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Nadia. Di kesempatan kali ini, admin akan merangkum sebuah film yang penuh perjuangan dan kisah memilukan. Pernahkah kalian membayangkan tentang kehadiran seorang siswa baru di sekolah kalian? Misalnya, suatu hari muncul seorang anak baru yang penuh misteri dan tiba-tiba masuk ke kelas kalian. Apakah kalian akan penasaran ingin tahu siapa dia sebenarnya, atau justru memilih tidak peduli? Hal ini mirip dengan sebuah kisah dalam film yang akan kita bahas kali ini. Film tersebut berjudul Komitmen, sebuah film Korea yang dirilis pada tahun 2013, yang mengisahkan tentang seorang siswa baru di SMA yang tampak pendiam, kikuk, namun menyimpan banyak rahasia. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita telusuri perjalanan alur ceritanya. Di awal kisah, tampak seorang pria sedang menikmati makan malam di sebuah warung sederhana milik seorang nenek tua. Mereka terlihat sudah saling mengenal, berbincang dengan bahasa rahasia yang hanya dimengerti oleh para agen intelijen. Usai makan, pria itu mengeluarkan sebuah foto berisi wajah anak laki-laki dan perempuan yang begitu ia cintai. Lalu berpamitan dengan raut tenang. Namun tak lama setelah itu, ia dikejar oleh sekelompok polisi, hingga akhirnya tertembak di dadanya. Siapa sangka, pria itu ternyata seorang agen rahasia Korea Utara yang sedang menyusup ke Korea Selatan. 2 tahun kemudian, berita kematiannya disampaikan kepada kedua anaknya yang ditahan di penjara Korea Utara sebagai jaminan saat sang ayah bertugas sebagai agen rahasia. Mereka adalah 2 anak dalam foto sebelumnya, Ri Myung-hun sang kakak dan Ri Hye-in adiknya. Pemerintah Korea Utara menganggap ayah Myung-hun sebagai pengkhianat, sehingga seorang kolonel bernama Moon berniat mengeksekusi kedua anak yang tak berdosa itu. Myung-hun dengan sigap melindungi adiknya, Hye-in, yang sangat ia sayangi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Kolonel Moon memutuskan untuk tidak menembak Myung-hun. Sebagai gantinya, ia menugaskannya untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai agen rahasia di Korea Selatan dengan identitas baru bernama Kang Daeho. Setelah semua persiapan selesai, Daeho pun berangkat menjalankan misinya. 이름, 강대호, 왜 내려왔지? 사람답게 살고 싶어서요. 혼자 내려왔어? 다 죽었습니다. Perjalanan melintasi perbatasan berlangsung lancar, dan Daeho disambut oleh 2 agen Korea Utara yang sudah lama beroperasi di Korea Selatan dan menjadi orang tua angkatnya. Di rumah mereka, Daeho mulai memerankan perannya dengan menyamar sebagai siswa SMA. 그리고 너 내일 일찍 일어나야 돼. 여기 학교에선 공부 많이 시키거든. 새벽부터 야자까지. 여자가 뭡니까? Singkat cerita, keesokan harinya, Daeho pergi ke sekolah. Setelah diperkenalkan sebagai murid baru, ia duduk di bangku paling belakang bersama seorang siswi. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki sok jagoan datang menghampiri siswi tersebut. Mereka tampaknya sudah akrab sebagai pengganggu dan pembuli bagi siswa lain. Daeho berusaha bersikap tenang dan tidak terlalu peduli pada ulah mereka. Sebaliknya, ia lebih memperhatikan siswi di sebelahnya yang ternyata bernama Lee Hye-in. Nama yang sama seperti adiknya. Daeho kemudian diserang dan terpojok oleh kelompok pengganggu di balkon. Dia dipukul tepat di wajahnya hingga bibirnya berdarah. Tetapi Daeho tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi. Dompetnya dirampas secara paksa, dan mereka menemukan foto keluarganya, ayah dan adiknya yang cantik. Geng pengganggu terus menghina Daeho sebagai anak campuran China dan Korea yang dianggap rendah. Saat Daeho semakin terdesak, guru datang dan menghentikan aksi mereka. Daeho lalu pergi menuju lorong tempat kelas tari dan balet. Hye-in terlihat sedang mengintip dari luar, dan Daeho menghampirinya. Tiba-tiba, cowok pendiam itu berbicara kepada Lee Hye-in. 너한테 왜 그러는 거야? 이유 같은 거 없어. Di kelas, ada hukuman bagi siswa yang terlambat, termasuk Hye-in dan Daeho. Kelompok pengganggu masih saja sok berlagak dan terus mengusik anak baru tersebut. Tanpa mengeluh, Daeho membersihkan jendela dengan tekun. Hye-in pun tersenyum melihat keseriusan Daeho. Sesampainya di rumah, Daeho menemukan sebuah paket berisi telepon yang menandakan misi pertamanya. Ia diperintahkan untuk mencari dan menyingkirkan salah satu agen berpengalaman dari unit 35 bernama Big Dipper.
케이크 하나 주십시오. 장식. 저는 넉넉하게 넣습니다. Keesokan harinya di sekolah, saat masuk ke kelas, Dayoh melihat Hein sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya. Dia dilempari sampah hingga tubuhnya penuh kotoran. Dengan sabar, Hein membersihkannya sendiri. Dayoh merasa iba, lalu dengan tenang membantu Hein merapikan semua. Setelah kejadian itu, mereka kembali melanjutkan pelajaran. Saat pelajaran biologi berlangsung, Dayoh memperhatikan Hein. Dia terkejut saat guru memberikan pertanyaan sulit. Dengan cepat, Hein memberikan kunci jawaban kepada Dayoh yang tampak kebingungan. Namun Dayoh tetap berusaha menyelesaikannya sendiri. 전자의 성염색체는 기분 분열이 이루어집니다. 유전은 체세포에 의한 유전으로 같은 염색체인 정답은 5번입니다. Adegan beralih ke ruang tari dan musik setelah kelas usai. Hari itu, Dayoh mencoba bermain piano, dan teringat momen indah saat ia bermain bersama adiknya, Ri Hein, yang sangat ia cintai. Tiba-tiba, Hein masuk, membuat Dayoh kaget dan langsung berhenti bermain. Lalu, ia buru-buru pergi meninggalkan Hein. Ternyata, Hein sangat menyukai balet. Tetapi saat ia berlatih, kelompok tari masuk dan mulai mengganggunya. Dari luar, Dayoh mendengar keributan itu. Meski hanya menyamar, sebagai siswa SMA, Dayoh tetaplah seorang agen rahasia. Setelah sekolah, ia kembali fokus menjalankan misinya, mencari agen Big Dipper dengan mengendarai mogenya. Perburuan sengit pun terjadi. Aksi itu membuat polisi mulai memperhatikan Dayoh. Mereka mencurigainya karena telah menimbulkan kekacauan. Dayoh mencoba menenangkan diri, tetapi ia merasa lelah harus terus berpura-pura menjadi orang lain. Setelah berlari di lapangan, untuk melepaskan penat, ia duduk sendirian menatap foto ayah dan adiknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari lab sekolah. Di sana, Hein sedang dibully oleh kelompok pengganggu yang merampas uangnya. Tidak hanya itu, seragamnya pun sampai robek karena ulah mereka. Dayoh segera masuk untuk menolong Hein, temannya yang dilecehkan oleh geng pengganggu. Meski jarang bicara dan terlihat acuh, kali ini Dayoh langsung bertindak. Keesokan harinya, sikap Dayoh sebagai mata-mata semakin jelas terlihat. Situasi semakin genting karena polisi terus memburunya. Dayoh menjadi sangat waspada terhadap setiap ancaman, bahkan dari gurunya sekaligus. Di kelas, ia menyadari Hein tidak hadir. Hatinya cemas ketika mendengar sekelompok perundung sedang membicarakan dirinya dan merencanakan balas dendam. Dayoh mendekati mereka dan bertanya tentang keberadaan Hein. 어딘지 알지? Ia bahkan mendatangi tempat kerja paruh waktunya untuk mencari Hein. Namun, ia tetap tidak menemukannya. Setelah sekolah, tiba-tiba ada suara yang memanggil namanya. Ternyata itu Hein, yang kini tampil dengan potongan rambut baru. Dayoh berusaha menyembunyikan rasa cemasnya dan berpura-pura tetap dingin. Namun, Hein menahannya dan meminta Dayoh menandatangani formulir kerja paruh waktu yang memerlukan izin keluarga. 부탁 하나 하자. 오빠! Hein begitu ingin berlatih balet di studio setelah memutuskan mundur dari sekolah. Saat hendak pulang, Dayoh melihat sepasang kakak beradik bermain air di jalan. Pemandangan itu mengingatkannya pada Hein yang mirip adiknya. Dalam hujan sore itu, Dayoh berbagi cerita dengan Hein, sahabatnya. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. 알았어. Kedekatan antara Dayoh dan Hein semakin erat seiring berjalannya waktu. Hein menceritakan bahwa ia telah kehilangan seluruh keluarganya dan memperlihatkan kepada Dayoh sebuah taman yang dipenuhi gambar peta dunia. 나는 내 꿈이 있거든. 그래서 찾아봤더니 여기 유명한 무용단이 있다는 거야. 멋지지? 너도 해볼래? Singkatnya, malam semakin larut ketika Dayoh pulang ke rumah, di mana orang tua angkatnya sudah ditemukan tewas di tangan Big Dipper. Bukannya pergi, Big Dipper justru dengan santainya menunggu kedatangan Dayoh. Agen berpengalaman itu duduk santai, meremehkan anak muda yang baru datang ke Korea Selatan untuk menjalankan misi.
Menurutnya, Dayo hanyalah seorang pelajar SMA biasa. Namun, penilaiannya salah besar. Setelah pertarungan sengit, Dayo berhasil mengalahkan Big Dipper. Meski menang, ia merasa semakin terjebak dalam bahaya yang lebih besar. Dengan sigap, ia merapikan barang-barangnya dan menghapus semua jejak dengan membakar rumah itu menggunakan gas dan percikan api dari microwave. Lalu, ia melarikan diri dengan moge kesayangannya. Dayo akhirnya sampai di sebuah tempat yang tak asing, warung nenek yang kita lihat di awal cerita. Warung itu tampak hampir tutup dan tak lagi melayani pelanggan. Namun, saat Dayo menyebutkan kode rahasia, nenek itu langsung memintanya duduk sebentar. 약국이 문을 닫았습니다. Tak lama kemudian, karena terluka dan kelelahan, Dayo terjatuh dari kursinya. Nenek itu merawat Dayo dengan penuh ketelitian, karena itulah tugasnya selama berada di Korea Selatan. Ketika mereka selesai berbelanja, sebuah mobil patroli polisi mendekat, membuat Dayo panik. Namun, sang nenek tetap tenang saat menghadapi polisi. Tugasnya memang menjaga agar para agen tetap selamat dan terawat. Bagi Dayo, nenek ini menjadi sosok pelindung di tengah bahaya yang mengintai. Saat Dayo menceritakan tentang keluarganya dan memperlihatkan sebuah foto, nenek itu menyadari bahwa bocah ini adalah anak dari agen yang dulu pernah datang ke warungnya. Setelah pulih, Dayo menerima tugas baru sekaligus kesempatan terakhirnya. Kolonel Moon memintanya merebut kembali sebuah barang penting yang dicuri oleh agen lain. Sebagai imbalan, ia dijanjikan bisa bertemu dengan adiknya dan menonton sebuah video darinya. Kerinduan dan cinta mendalam terhadap Hyein membuat Dayo tak kuasa menolak meski misi itu sangat berisiko bagi nyawanya. Sebagai agen muda, ia menjalankan perintah itu dengan keberanian luar biasa, memasuki wilayah musuh demi merebut barang yang diinginkan Kolonel Moon. 물가 하나. 시가 300억입니다. 내놔. Setelah menyelesaikan misi berbahaya itu, Dayo sempat singgah di sebuah toko pakaian. Ia membeli sebuah sweater baru untuk nenek pemilik warung. Meski nenek itu tampak dingin dan acuh tak acuh, Dayo tahu hatinya lembut karena dialah yang sudah merawatnya. Sesampainya di warung, ia makan dengan lahap, lalu memberikan hadiah itu kepada nenek. Namun, nenek hanya tersenyum sinis dan mengomentari selera buruk Dayo karena memilih warna sweater yang dianggap norak. Meski begitu, keakraban mereka terasa hangat, sebelum akhirnya harus berakhir dengan perpisahan, sama seperti saat ayah Dayo berpamitan pada nenek dulu. Masih ada satu orang lagi yang ingin ditemui Dayo, yaitu Hyein. Ia pun pergi ke tempat Hyein berlatih balet untuk berpamitan secara langsung. Setelah itu, Dayo pergi ke sebuah taman yang dihiasi gambar peta dunia. Ia memindahkan permen karet yang kemarin dilemparkannya ke Lautan Pasifik, kini ia tempelkan di atas tanah Korea Utara. Hatinya jelas ia ingin kembali ke sana, ke tempat di mana adik yang sangat ia cintai berada. Sambil membawa barang yang diminta Kolonel Moon, Dayo pun bersiap menyeberangi lautan menggunakan sebuah kapal. Namun, pemilik kapal itu ternyata seorang agen rahasia juga. Tiba-tiba, orang itu menyerang Dayo karena menolak jika barang berharga tersebut dibawa pulang ke Korea Utara. Pertarungan sengit terjadi, dan Dayo pun terluka. Dengan segala keterampilannya, Dayo akhirnya berhasil melumpuhkan lawannya. Meski tubuhnya diguyur luka tusukan, ia tetap berusaha bertahan hidup. Dalam keadaan terdesak, ia mencari perlindungan kepada nenek pemilik warung. Namun ketika mendekat, ia melihat warung itu sudah dikepung polisi. Nenek menyadari, semua agen rahasia berada dalam bahaya, termasuk Dayo. Dengan suara keras, ia memberi kode agar Dayo segera pergi. Dayo sempat ragu, ingin menolong nenek yang begitu berarti baginya. Namun semuanya sudah terlambat. Peluru menembus sweater yang diberikan Dayo, tepat di dada nenek itu. Sekejap, nenek terjatuh dan meninggal di tempat. Dayo hanya bisa berlari menyelamatkan diri, menahan luka sekaligus kesedihan mendalam karena sosok pelindung pertamanya kini telah tiada. Dayo akhirnya mendatangi Hyein dengan tubuh penuh luka. Hyein dengan penuh perhatian merawatnya. Saat Dayo beristirahat, televisi menayangkan berita yang membongkar identitas aslinya. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan kebijakan keras, semua individu asal Korea Utara yang dicurigai sebagai mata-mata harus segera ditindak, bahkan dihabisi. Kolonel Moon kembali menghubungi Dayo.
Ia menuduh Dayoh berkhianat karena tidak menyerahkan berlian yang ia bawa. Padahal kenyataannya tidak demikian. Secara licik, Kolonel Moon telah menyiapkan jebakan. Ia menawarkan pertukaran, berlian ditukar dengan keselamatan adik Dayoh, Hye-in, yang sudah dibawa ke Korea Selatan. Mendengar itu, Dayoh tidak bisa tinggal diam. Ia pun diam-diam meninggalkan Hye-in, sahabatnya. Di meja, ia tinggalkan foto keluarga dan selembar surat penting. Dalam surat itu, Dayoh menuliskan ucapan terima kasih atas kasih sayang Hye-in. Sekaligus permintaan terakhir agar ia menjaga adiknya, Ri Hye-in, setelah kepergiannya. Hye-in menangis saat membaca surat itu. Entah mengapa, ia langsung menghubungi polisi. Di sisi lain, Dayoh yang emosi, akhirnya tiba di lokasi pertemuan dengan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Ia terkejut, sedih, sekaligus marah ketika melihat adiknya disandera oleh agen suruhan kolonel. Dayoh berteriak penuh amarah, dan baku tembak pun tak terhindarkan. Sebagai seorang kakak, Dayoh rela mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan adiknya. Ia berlari mengejar, hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan adiknya. Namun demi melindungi adiknya dari kejaran, Dayoh memilih melarikan diri. Sementara itu, sahabatnya, Lee Hye-in, malah ditangkap oleh orang-orang Kolonel Moon. Perasaannya kacau, adik yang sangat ia cintai, kini aman di tangan polisi Korea Selatan. Namun sahabat yang dekat di hatinya, justru menjadi sandera kolonel. Di tengah jalan kota, Dayoh menangis terseduh-seduh, merasa putus asa dengan semua yang terjadi. Tetapi Dayoh mencoba untuk berdiri lagi. Meski air matanya jatuh, naluri pembunuh berdarah dinginnya tidak pernah padam. Ia memutuskan pergi ke markas Kolonel Moon seorang diri, demi menyelamatkan temannya, Hye-in. Dan inilah yang terjadi. Dayoh berhasil membawa Hye-in keluar dari tempat itu. Namun Kolonel Moon dan anak buahnya masih mengejar. Meski terdesak, Dayoh tetap bertahan dan bersiap menghadapi kolonel secara langsung. Tak lama kemudian, seorang polisi datang. Tiga pihak kini saling berhadapan, penuh ketegangan, dengan senjata siap ditembakkan. Dayoh yang terluka parah kebingungan menghadapi situasi itu. Akhirnya, ia memilih menembak Kolonel Moon. Lalu ia menyerahkan diri kepada polisi. Kolonel Moon pun tewas, dan Dayoh dibawa keluar dari lokasi tersebut. Meskipun semua telah berakhir, satu keinginan masih tersisa dalam hatinya, bertemu kembali dengan adiknya. Di perjalanan pulang bersama Hye-in, di dalam mobil, tubuh Dayoh semakin lemah. Pelan-pelan, ia menghembuskan napas terakhirnya. Hye-in pun menangis sejadi-jadinya karena kehilangan orang yang dia cintai. Anak sekolah yang dulu diremehkan, ternyata adalah agen rahasia Korea Utara yang profesional. Kini ia telah pergi selamanya. Namun ia meninggal dengan hati bahagia, karena telah memastikan Ri Hye-in, adiknya, dan Lee Hye-in, sahabat dekatnya, selamat dan tetap hidup. Waktu pun berlalu hingga musim dingin. Hye-in, sahabat Dayoh, akhirnya bertemu dengan Ri Hye-in, adik Dayoh. Keduanya, berjalan berdua sambil berbagi cerita, tentang sosok Dayoh, pahlawan yang telah mereka cintai dan kagumi. Hidup telah mengubah Dayoh. Dari anak sekolah yang dingin dan kaku, menjadi sosok buas dan berbahaya. Kemampuan bela dirinya, kecerdasan, dan ketangguhannya semakin tajam karena kekuatan cinta. Cinta untuk adiknya, cinta untuk ayahnya, cinta untuk orang-orang yang berharga baginya. Terkadang, kemampuan terbaik seseorang baru muncul ketika ia berada dalam titik paling sulit. Terutama saat orang yang dicintainya berada dalam penderitaan, meski harus dibayar dengan pengorbanan diri. Film pun berakhir, saya Nadia, mengucapkan banyak terima kasih telah menonton alur cerita film ini, sampai selesai. Jangan lupa terus mendukung channel ini, agar Mimin terus bersemangat untuk menceritakan alur film selanjutnya. Sampai jumpa.